Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Muhammad Miftah Rizky dan Muhammad Rian Maulana dengan judul presentasi kami tentang pendidikan masa awal masuknya Islam ke Indonesia, yang mana bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah sejarah pendidikan Islam dengan dosen pembimbing Muhammad Nasir MPDI. Pembahasan yang pertama yaitu tentang proses masuknya Islam di Indonesia. Kedatangan Islam di berbagai daerah Indonesia tidaklah bersamaan. Demikian pula kerajaan-kerajaan dan daerah-daerah yang didatanginya mempunyai situasi politik dan sosial budaya yang berlainan. Adapun beberapa sumber pendukung masuknya Islam di Indonesia antara lain adalah: yang pertama, berita dari Arab. Diketahui dari pedagang Arab yang melakukan kegiatan perdagangan dengan bangsa Indonesia. Pedagang Arab telah datang ke Indonesia sejak masa Kerajaan Sriwijaya, yaitu pada abad ke-7 Masehi, yang menguasai jalur pelayaran perdagangan di wilayah Indonesia bagian barat termasuk Selat Malaka pada waktu itu. Yang kedua, berita dari Eropa. Berita ini datangnya dari Marco Polo pada tahun 1292 Masehi. Ia adalah seorang yang pertama kali menginjakkan kakinya di Indonesia. Ketika ia kembali dari Cina menuju Eropa melalui jalur laut, ia dapat tugas dari Kaisar Cina untuk mengantarkan putrinya yang dipersembahkan kepada Kaisar Romawi. Dari perjalanannya itu, ia singgah di Sumatera bagian utara. Di daerah ini ia menemukan adanya kerajaan Islam, yaitu Kerajaan Samudra dengan ibu kotanya Pasai. Lalu berita yang ketiga yaitu berita dari India. Berita ini berpendapat bahwa para pedagang India yang berasal dari Gujarat mempunyai peran penting dalam penyebaran agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Karena di samping berdagang, mereka aktif juga mengajarkan agama dan kebudayaan Islam kepada setiap masyarakat yang dijumpainya, terutama pada masyarakat yang terletak di daerah pesisir pantai. Berita selanjutnya yaitu berita dari Cina. Berita ini diketahui melalui catatan dari Ma Huan, seorang penulis yang mengikuti perjalanan Laksamana Cheng Ho. Ia mengatakan melalui tulisannya bahwa sejak kira-kira tahun 1400 telah ada saudagar-saudagar Islam yang bertempat tinggal di pantai utara Pulau Jawa. T.N. Arnold pun mengatakan para pedagang Arab yang menyebarkan agama Islam di Nusantara. Ketika mereka mendominasi perdagangan Barat Timur sejak abad-abad awal Hijriyah atau abad ke-7 dan abad ke-8 Masehi. Lalu berita pendukung selanjutnya yaitu bersumber dari dalam negeri. Terdapat sumber-sumber dari dalam negeri yang menerangkan perkembangan pengaruh Islam di Indonesia, yaitu penemuan sebuah batu di lereng Gresik. Batu ini bertulisan dengan menggunakan huruf dan bahasa Arab yang sebagian tulisannya telah rusak. Batu itu memuat tentang meninggalnya seorang perempuan yang bernama Fatimah binti Maimun pada tahun 1028. Kedua, makam Sultan Malik Saleh di Sumatera Utara yang meninggal pada bulan Ramadan tahun 676 Hijriah atau pada tahun 1297 Masehi. Ketiga, makam Syekh Maulana Malik Ibrahim di Gresik yang wafat tahun 1419 Masehi. Jirat makam didatangkan dari Gujarat dan berisi tulisan-tulisan Arab. Lalu pembahasan yang kedua tentang saluran-saluran Islamisasi yang berkembang ada 6, yaitu yang pertama saluran perdagangan. Saluran perdagangan diantaranya saluran Islamisasi di Indonesia pada tahap permulaan ialah melalui perdagangan. Hal ini sesuai dengan kesibukan lalu lintas perdagangan abad ke-7 sampai abad ke-16. Perdagangan antara negeri-negeri di bagian barat, tenggara dan timur benua Asia, dan di mana pedagang-pedagang Muslim turut serta ambil dalam kegiatan tersebut. Lalu saluran yang kedua yaitu saluran perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu dari saluran-saluran Islamisasi yang paling memudahkan.
Karena ikatan perkawinan merupakan ikatan lahir batin, tempat mencari kedamaian di antara dua individu. Kedua individu yaitu suami istri membentuk keluarga yang justru menjadi inti masyarakat. Dalam hal ini berarti membentuk masyarakat muslim. Yang ketiga, saluran tasawuf. Tasawuf merupakan salah satu saluran yang penting dalam proses islamisasi. Tasawuf termasuk kategori yang berfungsi dalam membentuk kehidupan sosial bangsa Indonesia yang meninggalkan bukti-bukti jelas pada tulisan-tulisan antara abad ke-13 dan ke-18. Hal itu berkaitan langsung dengan penyebaran Islam di Indonesia. Lalu yang keempat, saluran pendidikan. Para ulama, guru-guru agama, raja berperan besar dalam proses islamisasi. Mereka menyebarkan agama Islam melalui pendidikan, yaitu dengan mendirikan pondok-pondok pesantren yang merupakan tempat pengajaran agama Islam bagi para santri. Pada umumnya, di pondok pesantren ini diajarkan oleh guru-guru agama, kiai atau ulama-ulama. Lalu yang kelima, saluran kesenian. Saluran islamisasi melalui seni seperti seni bangunan, seni pahat atau ukir, seni tari, musik, dan seni sastra. Yang keenam yaitu saluran politik. Pengaruh kekuasaan raja sangat berperan besar dalam proses islamisasi. Ketika seorang raja memeluk agama Islam, maka rakyat juga akan mengikuti jejak rajanya. Masyarakat memiliki kepatuhan yang sangat tinggi dan raja sebagai panutan bahwa menjadi tauladan bagi rakyatnya. Selanjutnya, potret pendidikan Islam pada permulaan islamisasi. Penyelenggaraan pendidikan dalam dunia Islam di Nusantara diawali di rumah-rumah para ulama, kiai atau wali. Rumah-rumah ulama dijadikan basis awal dalam pengajaran pendidikan Islam. Dasar seperti membaca Al-Quran dan doa-doa pendek. Pengajaran di rumah-rumah ulama ini umumnya dilaksanakan pada pagi atau sore hari. Para ulama selaku pendakwah dengan senang hati mengajarkan para santri dalam menuntut ilmu agama Islam, lebih-lebih dalam membaca Al-Quran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Rian Maulana. Selanjutnya, metode dan kelembagaan pendidikan Islam. Metode berasal dari dua perkataan, yaitu meta yang artinya melalui dan hodos yang artinya jalan atau cara. Jadi metode artinya suatu jalan yang dilalui untuk mencapai sebuah tujuan. Lembaga pendidikan Islam adalah tempat atau organisasi yang menyelenggarakan pendidikan Islam, yang mempunyai struktur yang jelas dan bertanggung jawab atas terlaksananya pendidikan Islam. Oleh karena itu, lembaga pendidikan Islam tersebut harus dapat menciptakan suasana yang memungkinkan terlaksananya pendidikan dengan baik menurut tugas yang diberikan kepadanya, seperti sekolah, madrasah yang melaksanakan proses pendidikan Islam. Kemudian selanjutnya adalah jenis-jenis kelembagaan pendidikan Islam. Ada beberapa jenis-jenis kelembagaan pendidikan Islam. Yang pertama adalah rumah tangga, yaitu pendidikan primer untuk fase bayi dan fase kanak-kanak sampai usia sekolah. Pendidiknya adalah orang tua, sanak kerabat, famili, saudara-saudara, teman sepermainan, dan kenalan pergaulan. Jenis pendidikan Islam ini bisa disebut dengan pendidikan dalam lingkungan keluarga. Kemudian yang kedua adalah sekolah, yaitu pendidikan sekunder yang mendidik anak mulai dari usia masuk sekolah sampai ia keluar dari sekolah tersebut. Pendidiknya adalah guru yang profesional. Kemudian yang ketiga adalah kesatuan sosial, yaitu pendidikan tersier yang merupakan pendidikan yang terakhir tetapi bersifat permanen. Pendidiknya adalah kebudayaan, adat istiadat, dan suasana kemasyarakatan setempat. Atau jenis pendidikan Islam ini bisa disebut dengan pendidikan dalam masyarakat. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Salah hilafnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.